Pak Tommy Juwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru. Yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Ya, yang pertama kalau soal Pak Tommy Juwandono ya, itu kan karena ada pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur BI. Lalu kemudian yang saya tahu gubernur BI kemudian mengirimkan surat kepada presiden. Ada 3 nama calon pengganti deputi yang mengundurkan diri kepada presiden. Dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Juwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025, demikian. Soal ada kekhawatiran independensi BI juga terkait dengan statusnya Mas Tommy ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pak Prabowo sebagai presiden, itu menjawabnya gimana kalau ada kekhawatiran itu? Yang pertama bahwa pengusulan Tommy Juwandono sebagai deputi gubernur BI itu adalah pilihan dari gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden, pengusulan itu kemudian dari gubernur BI. Dan kemudian tentunya masyarakat perlu tahu bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, dan itu nggak mungkin. Demikian. Mas, sekarang kan RUU Pemilu juga sudah mulai pembahasan ya Bang ya. Nah, salah satu yang dibahas kan nantinya terkait ambang batas dari parlemen sendiri. Kira-kira di Gerindra sudah ada obrolan internal nggak Bang? Nantinya bagusnya itu di bawah 4% ke atas seperti apa Bang? Ya, kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Demikian. Kemarin saat rapat dengar pendapat itu CSIS mengusulkan yang undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ. Nah, sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat. Nah, tentunya setelah saya sampaikan, saya akan minta kepada pimpinan Komisi 2 yang komisi teknis yang akan membahas dan pihak pemerintah untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman media. Oke. Baik rekan-rekan media sekalian, hari ini kami mengadakan pertemuan terbatas antara pimpinan DPR kemudian dengan pimpinan Komisi 2 lengkap di sini, dan mewakili pemerintah, dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara. Adapun pertemuan terbatas pada hari ini kita membicarakan ada 2 hal, yaitu mengenai masalah undang-undang pemilu dan wacana yang beredar di masyarakat tentang undang-undang pilkada. Kami tadi sudah kemudian berbincang-bincang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang tentunya akan bersama-sama untuk membentuk undang-undang.
kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada, sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR, itu tidak ada di situ. Nah sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat. Nah tentunya setelah saya sampaikan, saya akan minta kepada pimpinan Komisi 2 yang komisi teknis yang akan membahas dan pihak pemerintah untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman media. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Kami dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana prolegnas tahun 2026 diberikan tugas untuk menyiapkan draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya berisi 2 rezim pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Khusus terkait dengan Pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang, itu merupakan domain dari undang-undang dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh demokrasi konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan. Dan yang kedua, terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, kami membagi 2 term. Term yang pertama, mulai Januari ini kami membuka diri dan mengundang secara aktif seluruh stakeholders kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Apapun undang-undang pemilu, apapun pikiran dan pandangannya terkait dengan desain pemilu dan model pemilu kita ke depan. Di sisi yang lain, kami tentu akan menyiapkan daftar inventarisir masalah yang penting terkait dengan pemilu kita ke depan yang nanti akan dibahas di internal partai-partai politik masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi 2 DPR RI. Kami memastikan meaningful participation insya Allah akan berlangsung di Komisi 2 DPR RI dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 2. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami, pemerintah dan pimpinan DPR termasuk pimpinan Komisi 2 rutin berkoordinasi dalam hal membicarakan mengenai rancangan undang-undang pemilu maupun wacana-wacana yang di masyarakat dengan sistem pemilihan kepala daerah. Nah, hari ini alhamdulillah lengkap kami berdiskusi dan pemerintah pada posisi yang pertama. Tentunya berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi 2 yang setelah masuk di prolegnas intens untuk membahas, mempersiapkan daftar isian masalah, kemudian tadi juga memutuskan untuk secara rutin membuka partisipasi publik. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, meskipun kami paham bahwa kita semua mewakili
partai yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi beliau menekankan bahwa apapun itu kita harus berpikir dengan masyarakat dan dengan bangsa dan negara. Saya kira itu tambahan dari kami Pak Dasko dan para pimpinan Komisi 2. Kalau yang berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat, tentunya itu kita hormati sebagai sebuah pandangan, tetapi sekali lagi secara formal berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang wacananya akan DPRD, secara formalnya belum dibahas atau belum masuk ke prioritas DPR. Saya kira itu, terima kasih. Baik, kesimpulan 3. Yang pertama, tidak ada pembahasan undang-undang pilkada. Yang kedua, DPR fokus membahas revisi undang-undang pemilu. Yang ketiga, dalam revisi undang-undang pemilu khusus di Pilpres, pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Demikian. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Namanya juga breaking jelas. Maka harus ya sekarang kita undang pemilu yang pilkada. Ini boleh kan? Kamu udah breaking news sudah. Udah selesai. Tanya yang lain? Selain boleh Ya. ya? Kemarin ada Nah, ini nggak ini kan? Ini doorstop aja kan? Mari. Ya. Mari. Digital bang. Sebenarnya banyak yang Itu ya kan bang? Nanti doorstop. yang bikinnya Dulu stop. Ya. Makasih teman-teman. Ya. Pasti kan nungguin baik. Nanya lain boleh, tapi udah selesai dulu. Iya. Yang begitu stop dulu, yang lain di stop dulu. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.